Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita mau bersiapkan diri kita. Kita akan memuji dan mengagungkan nama Dia. Kita menundukkan diri kepada Tuhan. Kita mau menghadap kepada Tuhan dengan segala macam bentuk kekurangan kita. Tetapi kita mau berusaha mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Buat segala bentuk kebaikan, pemeliharaan, penjagaan Tuhan sudah berlaku dalam hidup pribadi Bapak. Jika kami ada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Mari Kau melayarkan setiap kami. Kau melayarkan kami yang ada yang berdiri di melayani kami di tempat ini ya Tuhan. Kiranya nama-Mu dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap ya Tuhan memuji dan mengagungkan.
ini ya Tuhan, anak-anak-Mu siap memuji dan mengagungkan Engkau. Mari Tuhan, kiranya Kau melayani setiap kami saat ini yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena tidak ada yang boleh kami berikan ya Tuhan, kecuali kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena semua yang ada pada kami adalah semua milik-Mu ya Tuhan. Usahakanlah dan ajarilah kami selalu mempersembahkan diri kami yang terbaik untuk Engkau, kalau itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kuasa setan roh jahat yang berusaha mengganggu, yang berusaha mengambil ya Tuhan suasana ibadah di tempat ini ya Bapa. Bersatu hati kami seluruh umat di tempat ini ya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya nama-Mu saja ya Tuhan yang ditinggikan dan disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan salam kiri, depan, belakang saudaraku. Saat ini kita bersatukan hati kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan satukan nama kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan.
kiri kanan depan belakang saudara bentuk bahwa Tuhan itu dahsyat. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita berikan pujian ini saudara. Tetapi kita sudah memuji Tuhan saat ini saudaraku, kita mempersiapkan diri kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita supaya benih yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati kita yang paling dalam, sehingga setiap firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema, boleh bertumbuh dalam kehidupan kita atas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Sedikit yang boleh kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, pujian ini kiranya boleh menjadi dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah firman itu ya Tuhan, menjadi kekuatan buat kami, penguatan iman kami percaya kepada-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu berkata Kau akan selalu
Tuhan yang menguatkan dan menolong kami. Kami berserah kepadamu ya Bapa. Kami berserah. Dan firman-Mu yang akan disampaikan selalu menguatkan kami, menghibur, melegakan kami, dan menolong kondisi-kondisi kami, apapun yang kami hadapi Bapa. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi para pelayan, terlebih Bapa, urapi jemaat-Mu, anak-anak-Mu semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan disenangkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ini enak dengar ya, puji Tuhan. Yang di atas shalom. Yang di bawah ikut. Sekali lagi nanti belum fokus. Yang di atas shalom. Bentar ya, saya agak mau ganti mainnya. Saya bersyukur bisa melayani lagi di sini di atas mimbar kebaktian umum. Hanya saja ini khotbah yang saya tulis adalah khotbah berseri dan ini finalnya. Kebetulan kebanyakan kayaknya ibadah tengah minggu sama ibadah kaum wanita saya sampaikan ini. Temanya tentang melayani Tuhan. Ini adalah final dari khotbah berseri yang sebelumnya saya ceritakan. Jadi ini khotbah yang tenang. Kalau seri yang pertama kita belajar tentang seri pertama sampai ke 2 kita belajar tentang bagaimana bersikap dalam melayani Tuhan. Dan seri yang ketiga kita belajar tentang bagaimana kita melihat pemikiran Allah dalam kita melayani Dia. Seri keempat kita belajar tentang bagaimana kita menekan ego kita dalam melayani Tuhan. Seri kelima, seri semalam di kebaktian wanita, saya berbicara tentang apa yang Tuhan persiapkan untuk bekal kita dalam melayani Tuhan. Dan ini finalnya. Jadi bersyukurlah yang mengikuti semua khotbah saya. Kita buka ayat Alkitab kita hari ini di 1 Korintus 13. Yolan, tolong dibantu. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Bisa? Bapak Ibu yang sudah ketemu katakan amin. Saya belum ketemu. Perikopnya kasih, kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang ganti, Bapak Ibu baca ayat yang genap, dan ayat yang ke-8 kita baca bersama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama dengan perikop kasih. Ayat pertama berbunyi demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua
manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, maka aku sama dengan gong yang berkumandang dan janang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk meninggalkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mendekatkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya dengan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ke-8, 2, 3. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin Bapak Ibu. Ya, final piece that pull the puzzle together is love. Artinya gini, segala sesuatu yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, mau teknik menyanyinya luar biasa, contoh ya, main gitar melodinya sampai meniup-niup tangannya sampai 24 fret atau 30 fret, gak ada gunanya kalau kita melakukan semua itu berdasarkan ego kita sendiri. Gak ada gunanya firman Tuhan atau luar kepala, khotbahnya luar biasa, musisat-musisat yang dilakukannya amazing. Gak ada gunanya kalau orang itu tidak memiliki kasih. Percaya Bapak Ibu, saya sempat dengar kejadian ini. Ada seorang pelayan Tuhan. Dia termasuk orang elit ekonomi sulit. Elitnya ekonomi sulit. Artinya gini, rumahnya di Rawabuaya, gerejanya di Cepek. Saking elitnya dia kalau tiap hari Minggu harus jalan kaki dari Rawabuaya ke gereja. Cukup jauh kan dari Cengkareng ke Bogor. Bapak tahu pendeta-pendetanya itu banyak yang naik mobil mewah. Tapi waktu dengan kondisi dia seperti itu, dan orang ini termasuk salah satu pelayan di gereja tersebut, waktu dengan kondisi seperti itu semua hamba-hamba Tuhan yang di tempat itu berdoa. Kenapa saya mengangkat tema atau finalnya kasih? Kita tahu bahwa manusia diukur dari tingkat IQ. Ada Bapak Ibu IQ, Anda tahu mengukur tentang tingkat intelligence ya. Biasanya kalau zaman saya dulu waktu TK kita orang sudah disuruh tes IQ dari taman kanak-kanak, terus SD sekali dan SMP sekali. Yang dimana berarti itu penting, betul kan? Sampai Pak Habibie almarhum waktu itu diukur IQ-nya berapa, 175 ya, makanya sekitar itu kan, di atas 140, makanya dia dikatakan seorang jenius. Namun beberapa tahun terakhir kita tahu ada yang namanya EQ. Berbicara tentang emosional, pengendalian diri. Kenapa? Kalau IQ-nya tinggi, EQ-nya rendah,
Ada sebuah penelitian di Washington bilang IQ-nya tinggi sekali tapi tingkat EQ-nya rendah sekali, dan orang-orang ini yang menjadi psikopat katanya. Terus kalau jadi kriminal tuh benar-benar kriminal yang luar biasa dengan tingkat EQ yang rendah. Namun di dalam kekristenan harusnya kita punya satu lagi, yaitu LQ atau love quotient. Jadi untuk anak-anak Tuhan harusnya kita berbicara tentang 3 unsur dalam melayani Tuhan. Pertama, kita perlu IQ, 2 kita perlu EQ, yang ketiga kita perlu LQ. Yang pertama kita berbicara tentang intelligence, kedua kita berbicara tentang emosional, yang ketiga kita berbicara tentang love atau kasih. Saya selalu bertanya ke dalam diri saya sendiri, mulai saat pertama kali saya melayani Tuhan, apa tujuan saya dalam melayani Tuhan? Apa keinginan yang akan saya mau capai dalam melakukan satu pelayanan? Yang sampai saat ini saya nggak pernah ketemu jawabannya. Sampai hari ini saya tidak pernah ketemu jawaban itu keluar dari hati saya sendiri atau dari pikiran saya. Tetapi saya sadar bahwa saya melayani Tuhan bukan kewajiban. Saya tidak wajib melayani Tuhan, tapi lebih kepada harusnya saya memang melayani Tuhan. Ini jawaban yang saya temukan. Tapi jawaban itu bukan keluar dari pemikiran atau dari hati saya sendiri. Jadi dalam pelayanan saya nggak pernah berasa ada beban, nggak pernah ada berasa ada beban. Walaupun kadang-kadang begitu ada tugas yang diberikan, kadang saya juga nggak bisa penuhi panggilan tersebut. Kenapa? Basicnya adalah memang seharusnya saya melayani Tuhan. Jadi bukan dengan satu paksaan saya datang ke gereja untuk melakukan pelayanan, bukan dari satu keterpaksaan saya melayani di dalam gereja atau melayani Tuhan. Tapi memang itu yang sudah seharusnya saya lakukan. Dan saya percaya jika kita semua berpikir dan merasakan hal yang sama, semuanya akan berlomba untuk melayani Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa kalau di ibadah umum saya melayani sudah 2 kali saya pakai jas? Pernah ada Bapak Ibu yang tanya nggak? Jas saya nggak banyak, ini pun jas pemberian utama sebenarnya. Kalau dibuka dalamnya ada nama orang lain. Karena ada satu jemaat di tempat ini pernah berkata kepada saya, kalau bisa kita beri yang terbaik buat Tuhan, kenapa yang harus yang biasa-biasa kita beri? Dan orang itu minta di WL di sini. Tuh, Bapak Lukas yang ngomong. Makanya kenapa kalau misalnya saya ditugaskan untuk khotbah, saya selalu berpamiat lagi, karena ngomong Lukas saya dengar. Dia bilang berapa tahun yang lalu, dia bilang, kenapa harus pakai yang biasa-biasa? Kalau kita melakukan pelayanan buat Tuhan, sedangkan kita punya baju-baju yang terbaik. Dan hal yang sama saya mau katakan ke Bapak Ibu hari ini. Kenapa you pakai baju yang biasa-biasa ke gereja kalau you punya baju yang terbaik? Sedangkan kalau kalian ke kondangan, itu bajunya disowah. Dan datanya kalau wanita pipinya dikasih pemerah-pemerah kayak habis ditabukin makinya kan. Tapi begitu ke gereja bajunya biasa-biasa. Kayak kita pulang ke rumah bapak loh,
Walaupun kalau yang ibu-ibu nggak bisa bawa kantong plastik dalam tas kan kalau ke gereja, kalau kekondangan kan bisa buat bak bungkus kan. Tapi berikan yang terbaik buat Tuhan. Dandan yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk dilihat orang lain. Kalian akan pulang ke rumah Bapak, kalian akan bersekutu dengan Bapak di gereja. Kasih lihat Tuhan yang terbaik. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa kasih itu penting, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun saya tahu Bapak Ibu, kita nggak bisa memberikan 100% kasih untuk Tuhan. Kasih yang kita berikan buat Tuhan itu nggak sempurna. Dan gak ada satu orang pun di bumi ini yang sempurna bisa mengasihi Bapa kecuali Tuhan Yesus. Hanya Dia yang sempurna kasihnya kepada Bapa dan kepada manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, hendaknya kita lakukan melalui kasih. Nah, kalau kita nggak melakukan sesuatu dengan kasih, atau gini, saya katakan dengan cara yang lebih simpel gini. Saya mau bilang ke Bapak Ibu, jangan pernah punya mental budak dalam melayani Tuhan. Ya, sama-sama kita sebutkan. Jangan pernah punya mental budak dalam melayani Tuhan. Kenapa? Kita mau bahas. Kita mau bahas. Begini. Budak itu yang pertama melayani tuannya dengan atau karena kewajiban. Sedangkan pelayan Tuhan melayani karena ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, budak itu melayani karena saya harus melayani atau saya dapat punishment atau hukuman. Pelayan Tuhan melayani Tuhan karena kerinduan. Karena kerinduan dia untuk menunjukkan bahwa Tuhannya luar biasa. Yang ketiga, motivasi yang dilihat, motivasi pelayanannya karena ingin dilihat orang lain. Ini budak, supaya kelihatan rajin oleh budak-budak temannya atau kelihatan sama tuannya, dia akan melayani lebih lagi daripada orang lain. Sedangkan pelayan Tuhan itu bukan melayani karena ingin dilihat orang lain, tapi karena ungkapan terima kasih yang timbul dalam hatinya. Lalu berikutnya, seorang budak apabila diberikan pelayanan di luar yang dia kerjakan, dia akan bisa menolak. Dia akan berkata, itu bukan bagian saya. Dan kalaupun dipaksakan untuk melakukan hal itu, dia akan kerjakan dengan hasil kerja yang minimal. Tapi pelayan Tuhan berbeda, anak-anak Tuhan berbeda. Apabila dia dituntut lebih untuk melayani segala sesuatu, dia akan mempunyai effort kerja yang luar biasa. Saya ingat beberapa 3 tahun lalu ya Mas ya, kita mulai melayani main musik ya. 3 tahun lalu saya nggak bisa main musik Bapak Ibu, jujur. Saya nggak ngerti kunci nada. Ya kalau do re mi fa sol la si do itu saya tahu. Tapi kalau nada C, D minor, A minor, ke D lagi saya nggak tahu. Dan Lukas yang ngajarin saya bagaimana caranya main gitar. Kurang lebih 4 tahun lalu saya diajarin Lukas bagaimana caranya main gitar, dan lagu pertama yang diajarkan Lukas itu adalah Seperti Pusat.
Lalu kurang lebih setahun berikutnya kita orang mulai pelayanan musik di kafe kebaktian pria di GPI Karunia di Peru. Setiap Kamis malam kita main. Ada penambahan. Kalau semalam saya bilang di KW itu karunia yang Tuhan berikan itu sebenarnya cuma jadi landasan. Tapi begitu kita kembali karunia itu akan bertambah. Saya nggak bisa main musik, Lukas ngajarin. Akhirnya kita mulai pelayanan musik. Dan sempat beberapa bulan saya melayani beberapa gereja yang memang nggak ada pemain musiknya. Dengan segala keterbatasan saya, serius, saya nggak bisa ingat satu chord pun dalam satu lagu. Jadi kalau saya melayani main musik, di depannya saya pakai handphone, saya pakai stand handphone. Di situ ada kuncinya semua, ada kode cheatnya. Cara saya main musik begitu. Kadang-kadang Lukas sampai begitu. Apalin kuncinya. Saya bilang nggak ingat Kas. Karena Lukas kan, coba kalau intro, saya pasti bilang lalu drop, nggak ingat gua. Gitu. Dan kita ada berapa bulan? Hampir 8 bulan ya Kas, kita melayani di kebaktian komprinya. Ini saya bilang adalah mental seorang pelayan. Makanya kalau seorang budak memiliki pola pelayanan, semuanya harus saya yang lebih utama. Seorang pelayan itu memiliki mental Tuhan terlebih dulu. Saya nggak ada apa-apa, tapi Tuhan saya luar biasa. Yang terakhir, budak itu mempunyai mental pelayanan. Upah saya mana? Bayaran saya mana? Mana bagian buat saya? Tapi kalau seorang pelayan Tuhan nggak akan berkata seperti itu. Dapat atau enggak bagiannya enggak jadi masalah. Yang penting Tuhan senang. Yang penting Tuhan dimuliakan. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Banyak hamba Tuhan Bapak Ibu, banyak penginjil yang pada saat mereka mulai pelayanan ya, yang penting saya bisa menyampaikan khotbah. Masalah dibayar atau enggak, itu nomor kesekian. Banyak. Dan banyak pun orang-orang yang saya tahu seperti itu. Masalah PK urusan nomor sekian. Tapi begitu dia sudah melangkah pelayanan masuk sekian lama, pola pikirnya berubah. Kalau nggak dikasih PK nggak akan datang. Banyak. Saya nggak bicara sedikit, banyak yang seperti itu. Namun puji Tuhan saya nggak pernah seperti itu. Untuk saya urusan PK pembayaran itu urusannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau tanya terkait upah, saya yakin kan ada beberapa hamba Tuhan di tempat ini termasuk saya, termasuk gue ya. Bayaran dari Tuhan itu cuma 5 huruf. Dan gembala saya waktu itu juga bilang, pembayaran dari Tuhan atau untuk upah seorang hamba Tuhan itu cuma 5 huruf. Huruf pertama C, huruf kedua U, huruf ketiga K, huruf keempat U, huruf kelima P. Itu bayaran dari Tuhan. Cukup. Betul Bapak Gembala ya?
Cukup ya Bapak ya. Walaupun kita kadang-kadang bilang cukup ya. Bayaran dari Tuhan itu cuma 5 huruf, cukup. Walaupun 5 hurufnya berbeda dengan arti dunia. Kalau arti dunia 5 huruf itu cukup. Mau beli mobil cukup duitnya, mau beli pesawat kapal pesiar cukup duitnya, mau nikah lagi yang laki-laki cukup duitnya. Tapi bayaran Tuhan tidak begitu. Cukupnya adalah kami cukup sejahtera, kami cukup dengan sukacita dari surga, kami cukup dengan anugerah yang Tuhan sudah kasih, kami cukup dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, kami cukup beruntung untuk bisa mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan sudah kasih. Itu menurut itu artinya cukup. Lalu kita lihat hasil dari mentalitas budak dalam melayani Tuhan. Kita buka di Matius 7 ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu katakan amin. Ini adalah ayat dari pelayanan yang kita lakukan apabila kita mempunyai mentalitas orang budak. Saya bacakan buat kita semua. Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat ke-23, Tuhan menjawab, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, janganlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ini hasil yang diterima dari pelayan Tuhan yang mempunyai mental seorang budak. Saya bukan nakut-nakutin Bapak Ibu, ini semua ada di Alkitab kok. Makanya kalau masih ada para pelayan atau anak-anak Tuhan yang mempunyai mentalitas orang budak, tolong berubah. Tolong berubah. Yang kedua, kita lihat dari hasil seorang pelayan yang bekerja berdasarkan kasih. Kita buka di Matius 5, geser ke belakang sedikit, ayatnya ke-16. Saya bacakan buat kita semua. Matius 5, ayatnya ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini hasil dari pelayan-pelayan yang kerjanya berdasarkan kasih. Jadi sekali lagi saya katakan, kasih itu penting. Walaupun secara manusia terkadang kita nggak bisa 100% melaksanakan kasih yang Tuhan inginkan, karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi Tuhan bukan melihat kesempurnaan kita, Tuhan melihat kekurangan kita dan bagaimana kita mau berubah. Bagaimana kita mau bekerja buat Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Di kaum pria GPIA Pusat itu ada slogan, bunyinya demikian: 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1000 ton doa. Dan ini sempat dikomplain sama Ibu Ketua Sinode, sempat dikomplain karena bunyinya agak kontradiktif. Kenapa? 1 ons ketaatan terhadap Tuhan lebih berharga daripada 1000 ton doa. Tapi kalau kita tidak pakai logika, jadinya seperti ini. Kalau kamu nggak taat sama Tuhan, kamu nggak akan bisa berdoa. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kamu
kamu nggak taat sama Tuhan, kamu nggak akan bisa berdoa. Kalau kamu nggak taat, doa kamu buat siapa? Kalau kamu nggak peduli sama orang lain, pelayanan yang kamu lakukan sia-sia. Menariknya gini loh, mungkin cuma sebagian orang di sini yang tahu Bapak Gembala itu punya kerinduan untuk melayani orang-orang. Pak, kalau orang sakit jiwa itu sebutannya apa? ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan gitu ya. Nanti kalau disebut orang gila Pak, ini online Pak, nah, kasus saya. Bapak Gembala waktu itu saya seperti ini, dia bilang saya kerinduannya itu melayani orang-orang ODGJ. Saya bilang, ini nggak salah. Serius Bapak Ibu. Saya mungkin tatoan, tapi ada satu jenis manusia yang saya takut. Saya takut sama yang namanya waria. Ketawa. Serius. Saya takut sama yang namanya waria. Apalagi waria itu yang ngamen. Ya beneran, ibu jangan pernah tahu. Serius saya takut. Saya kalau melihat waria yang begitu saya mikir, kenapa? Saya ada pengalaman traumatik di situ. Dan Bapak Ibu tahu, waria yang bawa kotak musik, yang bawa bass betot itu biasanya di dalamnya ada obeng atau sajam. Dan saya pernah dihibur sama waria-waria jenis begitu, makanya saya takut. Kalau Bapak Gembala kan kecilnya temenannya mau buaya. Serius, saya nggak bohong. Ini Bapak Gembala kita ini. Bapak Gembala tuh hobinya berenang di sungai, padahal sungainya banyak buaya. Bekas juga pernah ngomong. Kalau saya kan kecilnya memang tumbuh di lingkungan yang agak hitam, lumayan keras, penuh dengan lemeng dan sebagai macamnya. Saya tumbuh di lingkungan seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu kenal saya kecil akan bingung kenapa saya berubah profesi menjadi hamba Tuhan. Itu juga merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Serius Bapak Ibu, itu saking kacaunya daerah saya kecil. Percaya nggak, pohon di depan rumahnya bisa hilang. Itu malingnya sampai bohlam di depan rumah itu bisa hilang. Kalau dulu kan bukan bohlam putar kan, masih bohlam yang kuning sama bohlam TL yang banyak. Itu hilang. Sendal jepit yang aman cuma swallow. Hilangnya cuma di masjid kalau swallow. Kalau sendal bagus taruh di depan pintu nggak sampai 5 menit hilang. Dan daerah itu sampai sekarang masih seperti itu. Kalau kalian, terutama anak-anak muda, kalau kalian mengenal Tuhan Yesus dari kecil, harusnya besarnya benar-benar jadi pelayan Tuhan. Mungkin saya yang sesali adalah satu, saya melayani Tuhan begitu tubuh saya sudah rusak. Kenapa tubuh saya sudah rusak? Saya katakan, pundak saya kiri kanan dua-duanya pernah patah, siku saya patah, tangan siku kiri kanan udah pernah patah, tulang rusuk retak berkali-kali, kaki hancur, tumit sebelah kiri itu udah gak bisa buat lompat. Di saat itu semua terjadi, saya baru dipanggil sama Tuhan untuk melayani Dia. Saya sempat bilang sama Tuhan, kenapa enggak dari kecil Tuhan ketemuin saya?
Tapi ternyata Tuhan punya tujuan lain, supaya saya bisa mengajarkan anak-anak muda tentang bahayanya penggunaan narkoba, bahayanya kita punya tato ibadah, bahayanya kita buat seperti ini, kita buat seperti itu. Ternyata Tuhan punya tujuan itu. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ini tangan jempol kanan kalau naik motor nih. Bapak-bapak tahu ya jempol kanan itu buat megang lampu sen kan? Ini kadang-kadang suka ke belakang Pak, ke belakang sendiri, jadi saya suka berhenti tengah jalan, saya balikin dulu. Beneran saya balikin dulu. Sampai seperti itu tubuh saya Tuhan berkerja. Makanya saya bilang, penyesalan saya terbesar adalah saya nggak ketemu Tuhan di saat saya kecil. Makanya kalian yang dari kecil di gereja, apalagi mulai dari sekolah minggu, beruntunglah kalian, karena kalian merasakan cipta kasih Tuhan dari kecil. 9:05 saya tutup. Kita tahu Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Dan Tuhan Yesus memberikan kita contoh dalam melayani Bapa, mengasihi sesama. Dan saya percaya secara pribadi bahwa Tuhan akan memenuhi setiap hati Bapak Ibu dengan kasih, agar kita bisa melakukan pelayanan yang Allah telah tetapkan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan saya berdoa bagi kita agar pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang nyata, yang akan menjadi kesaksian akan kehadiran dan keberadaan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ayat di Yohanes 13 ayat 35. Pada akhirnya saya ingin dengar Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu sesuai ayat ini. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik ke depan, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang beberapa waktu lalu itu dinyanyikan oleh kaum pria di tempat ini, Jejakmu Tuhan. Nanti kita akan tutup, Pak Lukas akan berdoa tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan.
firman Tuhan itu boleh tumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita Bapa. Kiranya setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati Bapak Pendeta Muda Stephen yang Tuhan pakai dengan kebenaran. Setiap firman yang kami sampaikan menjadi kekuatan atas percaya kami kepada Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Stephen buat firman-Nya. Kita akan memberikan firman persembahan saudaraku. Saya mau lihat bertugas untuk maju ke depan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Saat ini kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Tak lain tak bukan semua itu yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Melayakkan setiap pemberian kami ini, menyucikan setiap pemberian kami ini ya Tuhan. Kiranya menjadi berkat buat gereja di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ajar kami memberikan dengan rasa ucapan syukur. Dan kami siap memberi dengan rasa ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Stephen yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Selamat ulang tahun Bapak Nehemia Eko hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Eko, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang akan membayar DKK Mitra Dikala Duka bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Kalau tidak bisa titip kepada Ibu Edi Paulus. Kemudian untuk pembangunan
pembelian tempat ibadah, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Liwi. Kemudian untuk Natal, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Yuma. Terima kasih buat Bapak Budi yang memberikan berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan ibadah berjalan seperti biasa. Hari Rabu ada ibadah tengah minggu. Ya. Saya sampaikan Rabu itu ada ibadah tengah minggu. Ya. Kemarin biasanya itu yang hadir sekitar 35 sampai 40. Minggu kemarin itu sekitar 25. Ayo yang lain kemana? Ya. Kita bersemangat lagi bergairah. Amin. Doa malam biasanya juga sekitar 30 gitu. Kemarin paling ya 20-an. Wanita biasanya 40 gitu. Yang hadir cuma 5 atau 6. Ya. Ini lucu, kadang-kadang lucu ya. Tapi itulah kita, ya. Itulah anak-anak Tuhan. Jadi berdasarkan itu saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir ya dalam setiap ibadah-ibadah. Termasuk Bu Edi ya, Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah kepadamu pada hari ini. Sukacita kami besar ketika kami bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan segala keterbatasan dan kekurangan dan kelemahan tubuh kami. Terima kasih untuk janji-janji firman Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan dan kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saatnya Tuhan Engkau hadir kepada setiap kami, memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan kami, memberkati kami sebagai suami, sebagai istri, memberkati kami sebagai anak. Relasi kami terjalin dengan baik, sehingga di antara kami ada kasih yang terjalin begitu mesra, untuk kami dapat menyatakan kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Kami yang merindukan sesuatu, bekerjalah menurut kehendak-Mu. Kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan kami dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Oma Unggang, Oma Evelyn, Opung Bonar. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi, Tuhan terus kasih-Mu nyata berlimpah bagi mereka. Kau yang menyatakan kuat dan kuasa, pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan dinyatakan. Kau berkati pulihkan Bapak Yumai, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Beri kekuatan kesehatan yang baru di dalam Tuhan. Kau memberkati hari ini Bapak Nehemia Eko yang Tuhan pertambahkan usia 1 tahun lagi. Kami percaya oleh karena anugerah-Mu Bapak ini ada dan berdiri melayani di hadapan Tuhan. Semua ada pertolongan dan berkat dari Allah. Demikian kepada setiap kami dicurahkan segala berkat-berkat dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, bahkan tempat di mana kami ada dan kami tinggal. Kiranya kami dapat membawa bau harum Kristus di tengah-tengah lingkungan kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja di tempat ini. Betapa kami berpengharapan dan rindu kepada Tuhan untuk memperluas ruangan ibadah. Tuhan yang menyediakan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima